hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Yang apabila ranting-ranting dijadikan pena, air laut dijadikan tinta, dan daun-daun dijadikan kertas, niscaya itu semua tidak bisa mencatat kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada bimbingan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama ini dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah seperti saat ini. Dewan juri yang dirahmati oleh Allah, izinkanlah kami membawakan syair Quran yang berjudul Meneladani Rasulullah. Alhamdulillah sekarang kita telah memasuki bulan Rabiul Awal, yang mana di dalam bulan Rabiul Awal ini ada momen yang sangat spesial bagi umat Islam. Apakah itu? Yaitu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa arti dari Maulid. Maulid adalah hari kelahiran atau birthday. Maka kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah wajib untuk ikut berbahagia dengan hari kelahiran Rasulullah. Namun ada suatu golongan yang mengatakan Maulid itu bid'ah, sedang mereka tidak mengetahui apa isi dari Maulid tersebut. Di Maulid kita diajarkan untuk mengetahui sejarah Nabi, keistimewaan beliau, dan perjuangan beliau untuk agama ini. Itu semua agar tumbuh rasa kecintaan kita kepada Rasulullah. Dewan juri yang saya hormati, kita sebagai umat Rasulullah dituntut untuk mengikuti jejak Rasulullah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما زادهم إلا إيمانا وتسليما
Sadaqallahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Firman-Nya. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa ayat ini adalah pokok yang agung untuk mencontohkan, untuk kita meniru dari Rasulullah, baik perkataan maupun perbuatannya. Maka seiringnya zaman timbullah sebuah pertanyaan, bagaimana mencontoh Rasulullah sedangkan beliau telah wafat? Maka dari itulah pentingnya kita mempelajari sejarah. Ulama terdahulu telah membuat satu metode, yaitu dengan membuat kitab maulid yang disertai dengan syair. Agar apa? Agar umat Islam ini suka dengan ilmu sejarah, agar umat Islam ini cinta dengan sejarah Rasulullah. Maka saya akan membawakan satu contoh kitab dari kitab maulid. Di dalam kitab maulid itu menjelaskan tentang keistimewaan Rasulullah yang berbunyi, Assalamu alaik zainal anbiya, Assalamu alaik asfal azkiya, Assalamu alaik zainal anbiya. Semoga keselamatan bagimu, wahai penghias para rasul. Rasulullah dikatakan penghias para rasul, yang mana artinya adalah puncaknya keindahan. Bahkan di riwayat dikatakan, An Atha' bin Yasar, An Ka'ab bin Ahbar, qala 'allamani abi Taurata illa sifran wahidan, kana yahtimuhu yadkhulu sunduq, falamma mata abi fatahtuhu, fa idza fihi nabiyyu yakhruju akhir zaman, mauliduhu bil Makkah wa hijratuhu bil Madinah, uswatun di Syam, atau kama qala. Pada zaman dahulu hiduplah sebuah ulama, seorang ulama dari Bani Israel yang mempunyai nama Yasar, mempunyai anak bernama Atha. Kemudian dia mengatakan pada anaknya itu kitab Taurat. Sampai hampir selesai, ada satu halaman yang belum diajarkan. Kemudian Yasar pun berkata, wahai anakku, janganlah kamu pelajari satu halaman tersebut, karena telah ada kesesatan dalam satu halaman tersebut. Kemudian setelah ayahnya wafat, barulah ia membuka satu halaman yang dimana di situ diterangkan akan datang Nabi akhir zaman yang lahir di kota Mekah, hijrah ke kota Madinah, dan kekuasaannya meliputi negeri Syam. Begitu indahnya keistimewaan Rasulullah. Beliau belum lahir, namun ceritanya telah masyhur di kitab-kitab sebelum Rasulullah. Kemudian di syair berikutnya, Assalamu alaik zainal anbiya, Assalamu alaik azkal azkiya, Assalamu alaik azkal azkiya. Semoga keselamatan bagimu, wahai yang bersih di antara yang paling bersih, wahai yang suci di antara yang paling suci. Rasulullah itu memiliki keringat yang wangi. Bahkan ulama mengatakan wal misku wat tinu. Keringat Rasulullah itu seperti minyak halus kasturi dan minyak wangi. Dan apabila lalat menghinggap diri Rasulullah, maka itu tidak akan bisa, karena saking wanginya Rasulullah. Namun beliau tetap menggunakan minyak wangi. Agar apa? Agar kita umatnya mencintai, menyukai yang namanya wewangian, agar kita tidak menzolimi sesama umat Islam. Dewan juri yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita mengetahui
keistimewaan Rasulullah, maka kita harus mengetahui perjuangan Rasulullah untuk agama ini, untuk menambahkan kecintaan kita kepada beliau. Rasulullah ketika memperjuangkan agama ini, ia mengorbankan hartanya, ia mengorbankan nyawanya. Ketika ia berdakwah dilempari batu, ketika ia berdakwah dikatakan gila, ketika beliau hijrah ia ingin dibunuh oleh pamannya sendiri. Lantas pantaskah kita sebagai umat Rasulullah, pantaskah kita sebagai umat Rasulullah menjauh dari sunnah-sunnah beliau? Kita mengidolakan orang-orang kafir, sedang Rasulullah telah mengatakan dalam hadis, almaru ma'a man ahabba, seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Apakah kita ingin bersama Rasulullah di surga? Sudah jelas kita ingin bersama Rasulullah. Dewan juri yang dimuliakan oleh Allah, sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah karena kita hidup di zaman yang mana Islam ini sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Seandainya kita hidup di zaman Rasul, apakah kita masih yakin dengan orang yang darahnya masih merah, rambutnya masih hitam, tiba-tiba dia mengakui sebagai Rasul, dan tak lama ia pun wafat? Kira-kira masihkah kita beriman kepadanya sesuai yang Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 144 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Firman-Nya. Dewan juri yang saya muliakan, kesimpulan dari syariat Quran yang kami bawakan pada saat ini adalah sudah seharusnya kita orang-orang Muslim banyak-banyak bersyukur pada Allah atas nikmat Islam yang sudah melekat pada diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti sunnah Rasulullah. Dan Rasulullah telah mengatakan dalam hadis, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Atau kamu kalau barang siapa yang cinta padaku, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia cinta padaku. Dan barang siapa yang cinta padaku, dia akan bersamaku di dalam surga. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan.
Apabila ada salah, kami mohon maaf. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.